Serangan udara Israel terhadap sebuah rumah di Gaza Selatan menewaskan 3 orang, termasuk seorang bayi perempuan pada Rabu 19 November. Serangan itu menghantam sebuah bangunan permukiman di kawasan Bani Suhaila, sebelah timur Khan Yunis sekitar pukul 4 dini hari. 15 warga lain mengalami luka-luka menurut laporan tenaga medis Palestina. Kelompok masyarakat sipil Palestina melaporkan lebih dari 19.000 anak tewas dan 28.000 lainnya terluka sepanjang 2 tahun konflik. Di tepi barat, sejumlah pemukim Israel kembali menyerang warga Palestina dan melukai sedikitnya 2 orang. Hamas menuduh Israel memindahkan batas gencatan senjata atau Yellow Line sehingga memicu perpindahan paksa gelombang baru warga. Hamas menyebut tindakan itu sebagai pelanggaran nyata terhadap kesepakatan gencatan senjata yang sedang berlaku. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan kesiapan Israel melancarkan serangan kapan saja di zona keamanan yang dikuasai militer Israel di Suriah Selatan. Pernyataan itu disampaikan saat ia meninjau langsung area tersebut pada Rabu 19 November. Kunjungan tersebut dinilai sebagai sinyal tegas bahwa Israel tidak berencana mundur dari wilayah strategis yang dianggap sebagai jalur masuk ancaman Iran, Hizbullah dan kelompok bersenjata pro-Iran lainnya menuju dataran tinggi Golan. Netanyahu tidak datang sendirian, ia turut didampingi pejabat tinggi keamanan hingga menteri-menterinya. Di lokasi, Netanyahu bertemu dengan prajurit reguler dan cadangan, menerima laporan situasi dan memberikan penghargaan atas tugas pengamanan perbatasan. Tel Aviv menyebut kunjungan itu dilakukan untuk memastikan kesiapan defensif dan ofensif Israel di perbatasan utara. Hamas disebut sengaja memperlambat upaya penemuan dan pengembalian jasad 3 sandera Israel yang masih berada di Gaza. Penilaian itu muncul setelah resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyetujui rencana pemerintah interim pasca perang dinilai mengancam masa depan kekuasaan Hamas. Pejabat Israel menilai Hamas memandang rencana pembentukan International Stabilization Force atau ISF sebagai ancaman langsung bagi kelangsungan kontrol mereka. Pesan-pesan yang disampaikan menunjukkan kekhawatiran bahwa keputusan PBB menjadi awal berakhirnya pemerintahan Hamas di Gaza. Untuk merespons tekanan itu, Hamas disebut berusaha merendahkan profilnya, mengikuti kerangka gencatan senjata yang didorong Presiden Amerika Donald Trump, serta menghindari serangan besar terhadap pasukan Israel. Pejabat Israel menilai strategi itu dilakukan untuk membeli waktu di tengah meningkatnya tekanan internasional yang mendorong Hamas keluar dari Gaza pada tahap berikutnya dari rencana global. Badai besar yang menerjang wilayah pesisir selatan Gaza pekan lalu merobohkan ribuan tenda pengungsi di Al-Mawasi. Warga yang telah 3 kali mengalami pengungsian sejak perang 2023 kini menghadapi musim dingin paling berat. Sabah Al-Brem, 62 tahun, mengatakan seluruh tenda keluarganya runtuh saat angin kencang dan hujan deras mengguyur wilayah itu. Semua barang-barang mereka basah, sementara perbaikan darurat yang dilakukan tidak bertahan semalam. Sekitar 500.000 warga yang kini tinggal di zona sempit itu tidak memiliki tempat berlindung lain. Anak-anak terlihat berjalan tanpa alas kaki di genangan air, sementara sebagian keluarga mencoba menempati bangunan runtuh meski beresiko ambruk. Kebutuhan mendesak para pengungsi adalah tempat tinggal yang layak. Sebagian besar rumah di Gaza telah hancur atau berada di sisi timur Yellow Line yang dikuasai militer Israel. Meski gencatan senjata memuat komitmen penyaluran bantuan penuh, namun bantuan kemanusiaan tetap jauh memadai karena dihambat Israel. Badai yang terjadi pekan lalu dinilai hanya awal dari rangkaian cuaca ekstrim yang akan berlangsung sepanjang musim dingin. Sebagian besar pengungsi tidak memiliki selimut, peralatan tidur, maupun bahan bakar untuk memasak. Rekonstruksi Gaza diprediksi menjadi salah satu proses pemulihan pasca perang terbesar di dunia modern. PBB memperkirakan kerusakan infrastruktur mencapai 70 miliar dolar Amerika, sementara citra satelit terbaru menunjukkan lebih dari 60 juta ton puing-puing menutupi wilayah Gaza. Kondisi Gaza dinilai lebih buruk mulai dari nol, karena pembangunan harus dimulai dari puing bukan dari lahan kosong. Tingkat kehancuran jalur Gaza mencapai 92%. Puing yang menumpuk juga menyimpan jenazah dan sisa bahan peledak yang belum meledak. Fasilitas air dan sanitasi rusak berat. Resiko penyakit meningkat seiring gagalnya sistem pengolahan limbah dan rusaknya sumur, jaringan pipa, serta reservoir. Sektor listrik turut lumpuh. Lebih dari 80% aset pembangkit dan distribusi rusak atau tak berfungsi. Krisis pangan memburuk dan mencapai fase kelaparan di beberapa wilayah pada September lalu. Sektor pendidikan tak luput dari kerusakan. UNRWA melaporkan hampir 92% gedung sekolah membutuhkan pembangunan ulang.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.